Shalom, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa ya. Tanpa terasa waktunya bergerak cepat, kita sudah di pertengahan tahun. Sudah mulai masuk di bulan Juni ya. Rasanya hari-hari begitu cepat sekali berlalu. Nah, hari ini yuk kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya mengajak kita untuk belajar tentang satu hal yang terdapat di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21 dengan judul yang saya berikan, lihat bagaimana kamu hidup. Lihat bagaimana kamu hidup. Nah, ada 6 poin yang ada terkandung di dalam pokok bahasan ayat yang ditampilkan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Namun mengingat ada perjamuan kudus, saya bagi 2 bagian. Jadi saya hanya bicara separuhnya. 1 sampai 3. Nah, baik, mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Sekali lagi kita akan membacanya bergantian ya. Saya baca ayat ganjil dan jemaat membaca ayat yang genap. Kita baca kompak dan kita baca dengan lantang. Dan ketika kita memperdengarkan firman Tuhan, katanya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Allah berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mendorong, mengajak agar setiap individu pribadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kembali coba merenungkan, kembali coba perhatikan bagaimana kita menjalankan kehidupan ini. Kehidupan yang tentunya sangat berharga, karena kehidupan itu adalah karunia Tuhan. Dan bagaimana kita menghidupi kehidupan kita ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga di akhir kehidupan ini kita mampu memberikan pertanggungjawaban kepada Sang Pemberi hidup itu sendiri. Karena itu ayat yang ke-15 dia tuliskan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Yuk, mari kita introspeksi diri, mari kita belajar pada kesempatan ini. Ada beberapa poin yang kita bisa ambil dari ayat demi ayat yang kita coba simak hari ini. Mari ayat yang ke-15, poin yang pertama adalah perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang yang arif, orang yang bijaksana, dia mengerti, dia tahu menempatkan diri, dia tahu membawa hidupnya bagaimana supaya kehidupan itu bisa memiliki makna tertentu. Nah, poin yang pertama yang perlu kita coba lihat di sini adalah hal yang penting yang diajarkan oleh Rasul Paulus buat kita sekalian, yaitu marilah kita menjadi orang yang selalu
introspeksi diri. Bagaimana kita menjalani hidup ini. Firman Allah sekali lagi katakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Seperti orang bebal itu kalau udah tahu, udah dikasih tahu, dia tidak belajar dari apa yang sudah ada. Ya, tetapi juga tetap aja begitu. Ngotot diri sendiri. Ya, tetapi kita menjadi orang yang arif bijaksana. Nah, kebanyakan orang seringkali cenderung kan bisa lebih melihat orang lain daripada melihat diri sendiri. Saya sangat dapat rema kalau di Yohanes 9 itu selalu melihat orang murid-murid aja pada level murid yang selalu bersama Yesus. Pada umumnya seringkali kalau melihat ada sesuatu, termasuk juga orang yang buta pada waktu itu ketika Yesus sedang lewat, kemudian ketemu dengan orang buta di sana, maka murid-murid selalu ada pikiran bertanya, kenapa dia buta ya? Oh ternyata dia buta sejak lahir, aduh kasihan banget. Ini salah siapa? Salah dia kah? Atau salah orang tuanya? Kebanyakan orang tidak introspeksi diri atas setiap kejadian-kejadian yang ada di seputar kita, tetapi lebih cenderung melihat di luar dari diri kita. Nah, ini kebiasaan, biasanya begitu. Nah, orang lebih suka mengoreksi orang lain daripada melakukan introspeksi diri. Orang lebih mudah menghakimi, tetapi tidak suka kalau dirinya dihakimi. Ya, karena itu Yesus selalu mengingatkan dalam ajaran firman Tuhan, memang lebih mudah kita melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di mata sendiri nggak kelihatan. Kenapa? Karena seringkali kita tidak melihat kepada diri, tetapi melihat kepada orang lain. Nah, karena kita seringkali melihat kepada orang lain, hidup kita biarkan juga dipengaruhi oleh orang lain atau hal-hal yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Tetapi kalau kita belajar untuk introspeksi diri, maka kita akan menjadi orang yang tidak cuma sekedar melihat orang lain cuma untuk menghakimi, tetapi melihat orang lain untuk mengambil pembelajaran dari orang itu, apa yang bisa saya pelajari dari setiap peristiwa yang terjadi, dari apa yang orang lain lakukan, dari apa yang terjadi, sehingga kehidupan pribadi diri kita ini akan terus selalu berupaya untuk meningkatkan diri lebih baik dan lebih baik lagi. Karena itu adalah lebih baik kalau kita belajar introspeksi untuk memastikan bahwa kita ini benar-benar secara pribadi sedang menjalankan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, daripada cuma melihat orang lain. Nah, jadilah pribadi yang tidak menganggap diri paling benar. Seringkali kita ribut tuh karena kita merasa kita ini orang yang paling benar dan yang lain pada posisi yang salah. Di Alkitab itu mengajar kita nggak perlulah ribut-ribut yang kayak gitu. Hal-hal yang tidak ada gunanya. Kalau kita menjadi orang yang selalu merasa diri paling benar, tidak perlu dikoreksi, tidak perlu dengar orang lain, bahkan kita cenderung berpikir orang lain yang selalu salah dan kita selalu benar, maka seringkali kita menjadi pribadi yang tertutup, tidak mau dengar orang lain. Kita tidak bersedia dikoreksi, kita juga tidak bersedia untuk dinasehati. Bahkan kita cenderung lebih suka menasehati orang lain ketimbang kita merasa saya butuh lo dinasehati. Saya butuh lo ada orang yang kasih tahu saya, karena kebanyakan orang lebih suka ya banyak komen terhadap orang lain ketimbang coba melihat diri sendiri. Kita perlu bercermin katanya. Bercermin itu melihat ada nodakah di dalam seluruh tubuh kita, diri kita ini, adakah hal yang perlu kita rapikan, adakah hal yang perlu kita perbaiki. Sesungguhnya mendengar itu jauh lebih baik. Nah,
Kalau kita menjadi orang yang mau mendengar orang lain, siapapun kita ini, maka kita harus belajar menjadi pribadi yang berani juga mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Kebanyakan orang selalu membela diri. Kebanyakan orang selalu defensif. Sifatnya coba kasih benteng rapat-rapat diri kita bahwa kita ini nggak ada yang salah. Saya kira banyak orang lebih suka mencari alasan-alasan untuk pembenaran diri daripada alasan untuk terus mencari sesuatu yang bisa membuat kita jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Allah itu sempurna dan Allah menghendaki kita untuk sempurna. Namun sadarilah bahwa tidak seorang pun yang benar, seorang pun tidak, kata firman Tuhan. Jadi semua manusia pasti bisa berpotensi melakukan kesalahan. Itu sebabnya maka perlu kita selalu belajar untuk introspeksi diri supaya akan terus berusaha meningkatkan supaya kehidupan kita bisa lebih baik dan maksimal. Dalam training quality train the trainer itu, saya selalu ingat bahwa dikatakan di sana ada satu ruang, there is a room for improvement. Ada satu kesempatan, ada satu ruang dalam diri kita yang bisa membuat kita bisa lebih meningkatkan. Kita punya banyak alasan untuk selalu memperbaiki diri jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi jangan pernah merasa mentok, saya nggak ada salah. Hari ini semua sudah saya lakukan, rasanya saya sudah perfect banget, sempurna banget. Padahal masih ada banyak kok yang bisa kita kerjakan lebih daripada apa yang sudah kita kerjakan sejauh ini. Orang-orang mungkin saat sekarang ini, kalau kita pikir nggak mungkin kan menjangkau di atas ini, saya pun pikir seperti itu. Tapi orang-orang yang terus berlatih, tidak tertutup kemungkinan orang itu ada yang mampu bisa melompat menjangkau di sana tanpa alat bantu. Betul nggak? Bisa, luar biasa. Ada orang-orang yang menjadi atlet lompat indah, bermodal gala, tapi di atas dia bisa manuver. Kenapa bisa begitu? Kalau kita yang tidak berlatih demikian, tentu kita tidak bisa melakukan hal yang sama atau serupa dengan orang itu. Tetapi orang itu mampu bisa karena dia berlatih dan terus berlatih, berusaha dari ketidakmampuannya sebelumnya menjadi bisa mampu. Tetapi kalau kita menjadi orang yang seperti itu, tapi juga jangan rendah diri. Jangan merasa minder. Kayaknya saya nggak bisa deh. Aduh, saya orang yang paling jelek. Kalau kita introspeksi diri itu juga jangan menyalahkan diri sendiri yang membuat kita menjadi lemah dan tidak bisa bangkit. Kehilangan rasa percaya diri. Itu juga bukan yang Tuhan mau, bukan yang Tuhan kehendaki. Tuhan inginkan supaya yuk kita perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita ini tidak kepedean, tapi juga tidak menjadi orang yang minder. Kita yakin dengan diri bahwa kita bisa mampu jadi lebih baik, tapi juga tidak merasa orang yang sudah paling baik. Nah, karena itu jadilah orang yang arif bijaksana. Ada satu pepatah dari orang yang bijaksana berkata begini, bahwa kerugian yang terbesar dalam hidup itu bukanlah kematian, melainkan ketika dia sudah mati selagi dia masih hidup. Ini mengerti perlu dalam. Orang yang bijaksana pasti paham. Artinya saya sekarang lagi hidup dan saya masih hidup. Saya masih bisa beraktivitas, saya masih bisa melakukan banyak hal. Tapi selagi saya hidup ini seolah-olah saya sudah mati. Gak ada yang bisa saya kerjakan. Jadi saya menyia-nyiakan kehidupan saya sepenuhnya karena dengan saya sekarang lagi masih hidup, saya tidak lagi menjadi pribadi yang memang benar-benar memberi hidup kepada orang lain. Memberi hidup kepada diri sendiri. Menjadi pribadi yang maksimal.
yang berdampak berguna baik untuk kita pribadi, buat keluarga kita, maupun juga buat komunitas kita. Nah, seringkali orang menjalankan kehidupan hari lepas hari, ya sudah, begitu saja. Kita biarkan hidup ini berlalu begitu saja. Jadi seringkali kita hidup tapi kita mati. Orang nggak memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya. Dia jalani hari lepas hari tanpa tahu arah yang mau dicapainya. Hari ini apa yang perlu saya lakukan? Hari esok apa? Dan ke depan setelah 1 tahun ini, apa yang akan kita lakukan? Perubahan baik apa yang akan kita capai dibanding di waktu-waktu sebelumnya? Nah, kita tidak cukup untuk itu. Kalau kita hidup tidak punya tujuan, yang membedakan antara orang yang hidup dan yang mati itu. Karena orang yang hidup seharusnya punya tujuan hidup. Dan orang yang mati sudah nggak punya tujuan. Jadi kalau kita menjadi orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas menjalankan kehidupan kita nggak bedanya dengan orang yang mati. Karena itu pagi ini saya dan saudara, ketika saya coba mempersiapkan, saya berpikir untuk khotbah yang lain, tapi ketika saya merenung terbuka dengan ayat ini, ternyata begitu mudah untuk saya coba persiapkan ketimbang apa yang saya ingin persiapkan. Dan semuanya cukup jelas untuk dapat saya selesaikan. Nah, jadi yuk kita termasuk saya, kita sama-sama memiliki tujuan hidup yang jelas supaya terukur hidup kita hari ini dan esok, perubahan baik apa yang sudah kita capai. Artinya kita tahu kan kalau kita mau sehat, kita tidak berdiam diri, tapi kita bergerak jalan. Itulah juga bedanya orang yang hidup dan yang mati. Ada pergerakan, ada pergeseran, ada perubahan yang menuju seharusnya bukan mundur, tapi ke depan. Ke depan kenapa? Karena di depan ada yang kita mau capai. Kata Paulus, aku berlari-lari kepada tujuan, ya, untuk bisa mencapai mahkota. Jadi hidup kita ini, mana sih yang kita nilai yang paling penting? Tahu nggak kita apa yang menjadi prioritas itu yang paling tepat di mata Tuhan dan buat baik kita sendiri, sehingga kita tahu yang prioritas yang mana di antara semua hal yang lain yang harus kita kerjakan. Tentu jika kita tahu itu, maka kita akan kerjakan hal-hal yang pasti dinilai atau bernilai buat diri kita. Saya kan pernah bilang, ketika saya bicara waktu saya kerja itu, saya selalu ingatkan kepada anak buah saya yang saya terus bentuk didik supaya dia bisa menjadi orang. Sebagai atasan saya punya misi. Saya kepengen kamu bisa naik. Saya kepengen tiap tahun kamu naik gaji. Saya kepengen satu ketika kamu jadi manajer. Saya kepengen kalau kamu tidak lagi di sini bersama saya, di tempat lain kamu dicari terpakai karena orang butuh engkau. Karena itu saya bilang, kalau engkau mau maju, dengarkan saya. Maka saya bilang, kita harus punya tujuan. Tujuan yang jelas. Sebelum engkau datang, masuk ke sini, saya wawancara. Kamu mau ngapain ke sini? 1 tahun pertama apa yang kamu mau capai? 5 tahun kemudian apa yang kamu mau capai? Kalau kamu cuma mau bilang, saya mau akan kerja sebaik-baiknya saja. Ada lulusan S2, ada yang lulusan Amerika, tidak saya ambil. Tapi kalau ada orang yang lantang berani berkata, saya pengen lebih dari Bapak. Oke, itu bagus. Kalau engkau ingin jadi lebih daripada saya, engkau akan bersaing untuk jadi lebih baik dan lebih baik. Supaya engkau bisa dipromosikan. Hidup kita juga seperti itu harusnya. Bagaimana supaya kita bisa lebih baik, lebih baik. Yang berdagang juga sama. Bagaimana supaya dagangan kita bisa lebih baik dan lebih baik. Jawir, bakso jawir
ternyata tetangga saya. Dan sekarang sangat kenal baik. Saya tahu pertama kali saya pernah makan bakso Jawir di Citra 2. Cuma gerobak. Dan sekarang bakso Jawir itu buka banyak tempat. Dari cuma gerobak. Ada juga bakmi sama. Bakmi-bakmi yang sekarang sudah punya merek nama. Mulai dari gerobak ternyata. Ya, sekarang makin hebat. Kenapa begitu? Saya pernah bilang sama orang yang saya suka makanan enak. Cuma di pinggir jalan dekat kantor. Tenda. Tapi sambelnya luar biasa. Saya ngajakin kerjasama tapi dia tidak mau. Saya bilang, ini kalau kamu buka restoran, itu pasti ramai. Karena masakanmu enak. Saya aja ketagihan. Lama-lama harganya naik. Walau di pinggir jalan panas-panas, berlomba makan dengan lalat. Berlomba dengan laler gitu kan. Dia berlomba, laler juga pengen. Karena sedap banget begitu. Dia ulek tuh cabai. Waduh, rasanya belum ada cabai yang seperti dia. Beneran. Saya punya selera makan cukup tinggi kok. Tapi kalau saya nilai itu bagus, kalau dia mau kembangin, bisa banget. Saya pernah ketemu dengan orang yang sukses luar biasa. Waktu itu diajarin saya, Pak, simple kalau mau maju. Bapak nggak usah repot-repot. Modalin aja 100. Kalau satu gerobak dulu 1 juta. Bapak punya 100 juta. Bapak modalin tuh orang mempekerjakan udah 100 orang pengusaha untuk buat bakmi. Modal 1 juta. Bapak kenakan setoran tiap bulan 300.000. Berapa yang akan saya dapat? Dari 100 tadi 30 juta. Betul ya, 30 juta kan? Itu dari gerobak. Coba kalau 100 juta tadi saya lakukan untuk yang lain. Apalagi saya simpen deposito. Berapa yang saya dapat? Apalagi sekarang deposito rate-nya murah banget. Kan? Itu baru satu. Dan terus dikembangkan. Jadi gimana jalankan kehidupan ini supaya memiliki makna loh. Kita memberi nilai untuk diri sendiri dan buat lingkungan. Saya hadir nggak percuma. Saya hadir harus memberikan nilai tambah. Itulah yang seharusnya terjadi dalam diri kita. Padahal orang-orang yang sukses itu berpikirnya sederhana, nggak seribet saya. Kita pikir, kita bergumul doa, apa ya usaha yang saya bisa lakukan? Ternyata banyak ya. Ternyata dia udah duluan. Akhirnya kalau kita mau ikut belakangan, ya kita udah ketinggalan. Ya, orang udah bisa modalin sendiri bikin gerobak. Pada waktu dulu orang nggak mampu. Tapi kalau kita bisa modalin, wah itu luar biasa kita jadi orang. Ya. Dulu juga ada waktu bajai orang. Ya bajai itu di situ ya. Anak tukang bajai, pengusaha bajai saya lesin sampai anak SMA. Saya ingat banget waktu itu yang tikungan sana. Ternyata dia pengusaha bajai yang disewakan. Nah, poin yang kedua yang perlu juga dalam hal ini adalah ayat yang ke-16. Dikatakan ayat yang ke-16 adalah pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi yuk jadi orang yang selalu memaksimalkan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan. Selagi bisa, selagi ada kesempatan, selagi kita masih bernafas, ada banyak yang masih bisa kita kerjakan. Gereja ini juga sama. Kalau kita jalankan dari hari ke hari begini rutinitas, keberadaan setiap pengurus, setiap kita pribadi lepas pribadi dan jemaat, kalau kita cuma rodanya begini doang, ya akan begini terus. Tapi kalau kita kepengen komunitas kita makin membara, dan komunitas kita makin maju, makin semangat, kita nggak akan biarkan waktu itu berlalu dengan sia-sia. Ingatlah, waktu itu ada batasnya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit
ada waktunya. Oleh karena itu maka kita sepatutnya menghargai waktu yang terbatas ini dengan cara melakukan hal-hal yang produktif, yang berguna. Berhentilah membuang waktu karena hal-hal yang tidak berguna itu. Ada banyak orang yang merasa berkelimpahan waktu, tapi ada sisi lain lagi, sekelompok orang yang merasa saya nggak cukup waktu. Padahal setiap orang memiliki waktu yang sama Tuhan karuniakan 24 jam sehari, ya, 7 hari seminggu, ya, 28, 29, 30 sampai 31 maksimal per bulan. Dan akhirnya ketemu tahun, hasil tiap-tiap orang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Padahal kita memiliki waktu yang sama, tergantung individu masing-masing. Dia memanfaatkan yang ada waktu itu. Nah, kesempatan itu tidak menunggu kesiapan kita menggunakannya. Dan kesempatan juga belum tentu datang kedua kali. Saya nggak pernah bisa melupakan ketika saya belajar tentang kesempatan ini. Ketika saya ditawarkan untuk pindah pekerjaan yang dulu saya belum siap. Dulu pernah ditawarkan ke saya, kemudian saya tolak dengan berbagai alasan. Tapi ketika saya menyaksikan orang-orang lain yang mengisi apa yang ditawarkan, dan saya lihat dia naik lebih cepat daripada saya, kemudian baru saya menginginkan hal itu. Wah, ternyata kalau dulu saya terima, saya sudah bisa seperti itu ya. Dulu ada orang yang kerja sibuk dengan pekerjaannya, nggak punya waktu, dan itu adalah saya. Dulu saya kepikir, pengen sekali bangun usaha ketika saya masih mulai muda. Ketika kemampuan masih banyak. Tapi pekerjaan saya menyita saya begitu banyak. Dari pagi sampai larut malam. Lelah, capek. Memang di pekerjaan itu membanggakan. Kadang saya pulang on time dibilang, hari ini half day kah? Setengah hari kah hari ini? Pulang on time aja dianggap setengah hari sama bos. Saya bingung. Saya lembur kan tidak dibayar. Tapi saya belajar. Belajar dari si bule, number speak for themselves. Artinya angka prestasimu akan berbicara untuk dirimu sendiri. Maka saya mulai bergumul. Kalau saya berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Gimana supaya saya diberkati itu? Ya saya harus tunjukkan usaha apa yang saya lakukan. Karena dengan upaya itu yang saya lakukan, dengan maksimal saya gunakan hidup ini, waktu yang ada, maka hal itu kembali buat diri kita sendiri. Banyak makna pembelajaran hidup yang kita bisa dapatkan. Kesempatan gak datang saat ketika saya mau, saya siap. Saya harus nunggu sekian tahun baru kemudian itu datang. Dan ketika dia datang, saya sudah belajar. Maka saya tidak lagi menjadi orang yang menolak. Saya bilang saya terima sebagai tantangan. Walau saya belum siap, walau saya kemudian merasa saya belum bisa apa-apa. Tapi saya terima sebagai tantangan. Walau dilepas begitu saja saya terima, tanpa di training, tanpa diajarin. Tetapi saya terima semua sebagai tantangan. Karena saya tahu, belum tentu kesempatan datang kedua kali. Ketika hari ini ada kesempatan dalam hidup kita yang bisa kita kerjakan untuk menjadi pribadi yang bisa lebih berdampak maksimal bagi diri kita, bagi keluarga, bagi masa depan, bagi banyak orang lain. Mari kita gunakan itu. Karena waktu adalah pemberian Allah. Tidak seorang pun yang mengetahui berapa lama waktu yang masih ia miliki. Saya setiap bulan udah pasti. Dan kadang hampir setiap minggu terima berita duka cita. Dan berita duka cita yang meninggal adalah orang yang saya tahu, yang saya kenal. Jadi banyak orang yang kemudian, saya bilang, istilah saya, sekarang ini musim dituai banyak orang. Banyak yang dituai pulang duluan. Dan ketika saya belum dituai, dan saya masih punya kesempatan, maka yuk mari kita gunakan kesempatan itu selagi masih ada. Kan hidup itu berkata lagu pujian kan, hidup ini adalah kesempatan
Hidup ini melayani. Loh, terus kita gunakan apa sih sebenarnya hidup ini? Kita cuma melayani diri sendiri. Kita fokus diri sendiri. Kita tidak fokus untuk menabung untuk kehidupan yang kita lakukan cuma untuk di dunia ini. Maka Allah berkata di Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Ngerti mana yang bernilai, mana yang bermakna, mana yang harus kita kerjakan. Ya, oleh sebab itu kita harus mempergunakan waktu yang sudah diberikan itu untuk dikelola sebaik-baiknya untuk memuliakan Allah selagi kita bisa. Untuk bisa menjadi berkat buat siapapun juga. Itu menjadi bekal tabungan kita. Kita tidak tahu. Yang bilang masih muda, masih panjang umur, siapa bilang? Banyak kok anak-anak muda yang duluan dipanggil Tuhan. Nomor urut kita bisa berubah. Kalau kita antri di dokter, ya, orang-orang yang kemudian dapat nomor urut lebih awal dipanggil, karena dia kemudian tinggalkan ruang pada waktu dipanggil tidak ada, maka yang manggil akan jalan terus dengan nomor berikutnya, dan yang berikutnya dapat duluan ketimbang yang ini. Maka dikatakan Alkitab, benarlah, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang terdahulu akan menjadi yang kemudian. Mungkin engkau sudah nongkrong di situ, tapi engkau nongkrong nunggu doang. Engkau nongkrong cuma baca WA, engkau nongkrong cuma buka yang lain-lain. Tapi ada orang yang memaksimalkan ketika dia nongkrong. Bahkan si bule ketika dia ada di pesawat waktunya ada. Dia gunakan maksimal lakukan banyak hal. Tapi ada banyak orang yang cuma tidur. Sampai di tempat tujuan, kita tidak siap. Ada banyak orang gak bisa gunakan waktu. Sehingga kadang-kadang kita waktu pelayan juga begitu. Kita gak cukup waktu untuk melayani dengan cukup baik. Saya sekarang belajar. Dulu saya gak suka. Saya pikir waktu saya mau ibadah hari ini, saya biasa pagi-pagi ya udah saya pilih aja baju yang mana. Tapi sekarang saya selalu siapkan dulu sebelumnya. Satu malam sebelumnya saya siapin. Besok saya mau pakai baju apa ya? Saya sudah siapkan, pisahkan. Sehingga ketika saya selesai mandi, saya dicap mandi cukup lama. Jadi ya tadi saya udah siap, nggak mikir lagi saya mau pakai baju apa. Saya udah siapin. Coba waktunya. Kemudian ketika saya tahu minggu depan saya sibuk luar biasa. Kadang-kadang nggak bisa napas luar biasa. Saya pikir sementara minggu depan saya ada kerjaan yang harus saya kerjain. Ada banyak yang ini. Kadang stres. Nggak punya waktu cukup. Tapi saya coba lakukan, ya. Saya lakukan. Saya siapin. Untuk minggu yang akan datang, khotbahnya saya siapin dulu Karena minggu depan saya nggak punya waktu untuk nyiapin lagi. Kemudian saya pikir yang ini, saya atur, saya tata. Pelayan-pelayan juga harus sama. Jangan kita latihan on the spot. Jangan latihan sebelum ibadah. Jangan ini. Terus hasil pelayanan kita pengen maksimal. Pengen perubahan yang lebih baik. Jangan harap. Kita nggak cengli sama Tuhan. Kita pengen Tuhan kerja lebih keras, tapi kita kerja menurut yang kita mau. Bocengli. Ya. Oleh sebab itu yuk, mari kita tata, kita kelola kehidupan ini. Dan yang terakhir, ayat 17. Nanti kita sambung ya. Dikatakan ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Coba belajar ngerti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau sih dari saya? Apa yang Tuhan mau sih dari setiap kita? Kita hadir di dunia ini nggak percuma dan bukan kebetulan. Bukan karena orang tua menginginkan kita kemudian punya anak. Saya tahu itu betapa orang tua saya menginginkan saya luar biasa. Sampai dia bernasar berjanji. Kalau punya anak laki-laki diserahkan ke tepekong. Dan saya adalah anak perjanjian. Anak yang diperjanjikan untuk diserahkan. Sama seperti si Hana ya, punya anak Samuel. Dia serahkan ke rumah Allah untuk pelayanan. Saya pun sebenarnya harus seperti itu. Dan berulang kali saya dibawa untuk itu. Coba kalau tidak, teman saya Caima. Saya bayangin kerjaan saya gumbreng.
Atau paling enggak jadi asisten yang bantu Hio, ya. Orang mau sembahyang. Atau ada lagi yang kesurupan. Wamia. Tapi Allah punya rencana atas kehidupan setiap orang berbeda. Orang boleh menaruh rencana pribadinya. Tapi Tuhan punya rencana. Ada saudara saya yang cukup kaya. Waktu saya kecil itu, dia pengen angkat saya. Dan didik saya dan besarkan saya. Dia tinggal di Indramayu. Rumahnya besar. Dan dulu punya pohon mangga Indramayu. Wah, enak. Saya punya kamar sudah disiapin. Akio saya pernah bawa saya ke Indramayu untuk tunjukin ini loh rumahnya. Ini loh kamarmu. Dan saya nyaris dibesarkan di sana. Tapi entah kenapa, semua yang direncanakan manusia kagak jadi. Saya ini anak yang ciong. Jadi banyak penyakit. Maka saya diangkat sama adik mama. Jadi anak angkatnya. Maka saya diberi nama Ming Leong. Jadi nama Ming Leong itu bukan nama dari orang tua. Dan ternyata saya ribet. Waktu saya sekolah, saya baru tahu ternyata nama saya bukan itu. Saya selama ini nggak tahu nama asli saya. Begitu ya. Jadi ijazah saya ribet karena ijazah saya beda. Ya, ada lagi salah bikin Ming Hyong lagi dia. Begitu kan. Itu istri Muhammad Tia. Saya punya ijazah Ming Hyong. Nama saya taunya Ming Leong. Ya ternyata waktu diminta akte lahir, itu Fu Fong. Jauh banget begitu loh. Fu Fong itu anak kaya, orang kaya. Ming Leong itu naga terang. Saya kemudian ketemu Tuhan lewat mimpi yang buat saya ke gereja dan sampai sekarang melayani. Saya ganti nama Paulus. Itu ribet. Banyak cita-cita dan keinginan yang akhirnya berbenturan dengan surat. Saya pernah kepengen banget masuk UI. Udah saya urusin semuanya. Tapi saya disuruh ke pengadilan. Gara-gara itu. Saya udah pergi ke pendidikan tinggi departemen. Tapi ribet, udahlah. Masa gua masih muda masuk pengadilan. Akhirnya saya mundur. Saya dulu jago kimia. Jadi saya suka orang-orang yang jago kimia. Kimia saya luar biasa. 10, 10, 10, 10. Dan saya jago bahasa Jerman. Yang saya ingat selalu adalah satu. Yang saya tinggalin sampai sekarang. Yaitu, Ich liebe dich. Aku cinta padamu. Oke, bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Allah agar dapat mengerti kehendak Tuhan. Kan kita jangan jadi orang bodoh, tapi mengerti Tuhan maunya apa. Arah hidup kita sinkron nggak, sejalan nggak, on the track nggak, pada jalurnya yang Tuhan mau apa tidak. Seringkali Tuhan maunya ke sini bawah, tapi jalan kita sedang menjauh dari apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kerjakanlah apa yang baik dan berguna, kata firman Tuhan. Ya. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin, udah saya ganti ya, udah ya. Aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsil, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena hal semua itu tidak berguna dan sia-sia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi fokus kita adalah yang diajar firman adalah yang berguna. Yang berguna. Belum semua yang baik itu berguna. Tapi Alkitab tulis kerjakan yang baik dan berguna. Ini baik, tapi belum tentu semua yang baik itu berguna. Jadi mari lakukan yang bermanfaat, yang berguna,
yang gak ada gunanya, ribut-ribut, ya kan ya, permasalahkan yang gak ada gunanya. Kita cuma bikin ribet. Kita harus menjadi orang yang easy going. Orang yang ya bukan memudahkan dalam pengertian meremehkan. Masalah mengejar kita. Jadi jangan pernah lagi bikin masalah. Masalah itu udah uber-uber kita. Jadi jangan create masalah baru. Kita harus menghindari masalah. Bukan malah buat masalah. Apapun bentuk yang bisa membuat masalah, jauhkan semua hal itu, kata firman. Kata firman Allah, adanya pertengkaran saja di antara kamu merupakan kerugian. Alkitab sangat jelas menuntun hidup kita. Bagaimana kita menjalankan hidup ini menjadi lebih bermakna. Nah, ketahuilah, dulu kita hidup sia-sia. Karena itu kita ditebus, kata firman Tuhan, dari cara hidupmu yang sia-sia, supaya engkau tidak lagi hidup yang sia-sia itu. Sudah dibeli oleh Tuhan. Allah mau supaya hidup kita ini kita tata agar semua kita itu bisa selamat. Kenapa? Karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tidak satu pun orang yang Tuhan mau binasa. Dia sudah korban, bahkan dia rela korbankan anaknya sendiri. Karena itu kitab Roma berkata, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Artinya semua dia korbankan. Bagi Tuhan kita terlalu berharga. Sampai dia lebih mengorbankan rela 2000 babi orang lain untuk menyelamatkan hanya orang gila yang kerasukan. Itu yang gila kerasukan, kan kita nggak gila kerasukan kayak gitu. Ya kan? Berarti nilai kita jauh lebih mulia. Tapi yang seperti itu aja begitu berharga di mata Tuhan untuk menyelamatkannya. Orang-orang gak peduli lagi atas orang-orang itu karena terlalu beresiko. Namanya udah gila gak waras. Tapi Yesus bukan lewat kebetulan. Dan saya percaya pribadi. Yesus tahu keadaan orang yang dikerasa. Dia sengaja datangi. Karena itu iblis tahu dia datang. Maka dia bilang, apa urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi? Saatku belum tiba. Masih banyak pekerjaan iblis yang harus dikerjakan. Dia belum saatnya untuk dihukum. Karena itu iblis berkeliaran, kerja keras. Iblis aja kerja keras loh. Nah, kalau kita leha-leha, habis jadi mangsanya. Karena Alkitab tuh ya nggak ada singa yang tidur. Singa itu mengaum-ngaum. Dia melotot cari mangsa yang bisa diterkamnya. Jadi kita harus waspada. Yang namanya waspada, pasang CCTV di mana-mana. Pasang kamera, mata nggak tidur. Blok, ngeliat kiri kanan. Jangan sampai lengah di mangsa. Tuhan mau kita selamat. Dia beli kita dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang yang fana. Tetapi dengan darah yang mahal. Itu sebabnya ketika kita sudah diselamatkan. Pegang keselamatan itu. Kita tidak menjadi orang yang sedang berusaha dengan perbuatan keagamawian kita dengan baik. Untuk bisa selamat. Tapi keselamatan itu sudah gratis diberikan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan percaya itu memiliki makna adalah mempercayakan hidup kita itu pindah tangan kekuasaan kepada yang kita percayai. Itu yang namanya percaya. Kita nggak cuma ngomong aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Cuma percaya. Tapi percayanya masih dipegang kita. Pegang erat-erat. Kita masih pegang kendali. Sehingga banyak orang seringkali menjalankan kehidupannya mau-maunya aja. Bahkan dia rela jual Yesus yang sudah berkorban. Dia tidak menghargai keselamatan itu. Seperti siapa? Esau.
Esau dapat hak kesulungan karena kelahiran. Dia duluan, cuma beda beberapa detik. Nyerobot duluan dia. Dan janjinya untuk orang yang memiliki hak kesulungan itu begitu besar, luar biasa. Tapi Yakub lebih menghargai nilai-nilai kekekalan. Dia tahu hak kesulungan ini bukan cuma sekedar status. Dia kakak saya. Tapi mengandung banyak berkat di dalamnya. Sebagai orang yang percaya, kita punya banyak mengandung berkat di dalamnya. Kita bukan cuma disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi kalau kita anak-anak Allah, maka kita ahli waris kerajaan surga. Kalau kita bukan anak, kita bukan ahli waris. Kalau kita anak, kita mewarisi janji-janji Allah. Jadi janji itu akan bisa boleh kita klaim, kita harapkan bisa terwujud atas kita kalau kita sudah memenuhi persyaratan. Namanya perjanjian itu ada syarat. Enggak cuma nuntut, tapi penuhi syaratnya. Banyak orang menjual. Yang berhutang kagak bayar. Saya bilang, kalau kamu nggak bayar, sayang lu, berapa sih kamu punya ini? Kamu jual sorgamu. Karena orang yang berhutang, waktu mati nggak mungkin masuk surga. Orang yang berbuat hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, nggak mungkin masuk surga. Ada banyak listnya loh di Alkitab. Jadi keselamatan itu mahal, kita nggak bisa beli, nggak bisa beli. Tuhan sudah beli, harganya sudah lunas dibayarkan. Karena itu tuntutan Tuhan adalah muliakan Allah dengan hidup kita, dengan tubuh kita, dengan harta benda kita. Jangan tukar. Sorga kita lebih berharga daripada apapun juga. Sorga kita lebih berharga dan terlalu besar karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya. Jadi Alkitab menulis apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut. Ayat ini berkata kerjakan keselamatanmu. Artinya engkau sekarang sudah pegang keselamatan. Saya sudah selamat. Tuhan sudah tebus saya. Saya adalah orang-orang yang antri seharusnya masuk ke surga. Saya adalah orang-orang yang seharusnya namanya sudah dicantumkan. Orang yang begitu percaya terima Yesus, namanya sudah tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah. Dan dia adalah calon penghuni kerajaan surga. Tetapi banyak nama dalam buku kehidupan yang dicoret. Karena dalam perjalanan kehidupannya tidak memberi nilai bagi Tuhan. Banyak orang menjual surganya. Banyak orang meremehkan keselamatan dengan menghalalkan segalanya. Yuk jadi orang yang hari ini introspeksi diri. Yang kedua apa? Memaksimalkan kesempatan. Gunakan waktu kita yang sia-sia. Dan yang tadi ketiga apa? Jangan jual ya. Jangan jual surgamu. Surga kita terlalu mahal. Kalau engkau pertahankan harta di dunia dan engkau kejar harta dunia, itu bisa ngengat dan karat menghabiskannya. Tapi mari kita tabung yang ngengat dan tidak akan memakan habis kita. Amin. Tuhan berkati. Mari kita